Oke, nah sekarang kita lihat bismillah di sini bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu untuk besok babnya adalah bab 6 dan bab 7. Di sini kita lihat ada tentang future tense. Jadi future tense itu terkait dengan hal yang akan datang. Contohnya, dia berpola I am going to have a birthday party on Sunday. Jadi ada kalimat to be yaitu I am, dan ada verb ing. Jadi setiap verb nanti bisa ditambahkan dengan ing-nya. Jadi dari go jadi going karena ada future tense. Nah, jadi kalau future tense itu yang akan dilakukan, mungkin besok, tahun depan, bulan depan, atau lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti di garis bawahi di sini. Dan selanjutnya ada namanya request. Kalau request ini seperti meminta sesuatu, seperti meminta tolong atau meminta kedatangan hadir di acara dan lain-lain. Contohnya di nomor 1, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Dan orangnya atau temannya jawab sure, tentu aja bisa. Seperti itu, dan banyak contohnya di sini yang bisa kita lihat satu persatu. Atau misalnya tadi contohnya untuk merequest kedatangan seseorang. Contohnya di nomor 2, would you come to my birthday party? Apakah kamu mau datang ke acara ulang tahun saya, pesta ulang tahun saya? Kata dia oke. Dan banyak lagi di sini yang sudah kita bisa lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke di sini masih tentang request, meminta tadi ya di atas. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya di task 4 atau di task 4. Tentang inviting someone and response to it, mengundang seseorang dan bagaimana merespon undangan tersebut. Jadi bagaimana cara kita mengundang dan bagaimana cara merespon setelah kita diundang. Contohnya ada di nomor 1 yang sudah digaris bawahi. Would you come to my birthday party? Apakah kamu akan datang ke pesta ulang tahunku? Nah, itu cara mengundangnya. Nah, untuk cara merespon undangannya bisa kita bilang di sini di yang seperti di garis bawahi, sure, what time will the party begin? Tentu, dan kita mungkin bisa tanya kapan partinya akan dilaksanakan. Nanti bisa dijawab oleh pengundangnya. Dan contohnya yang kedua, contohnya could you go there with me? Maukah kamu jalan bareng denganku? Ini ceritanya temannya mau ke suatu tempat. Nah, misalnya kita tidak bisa nih, kita bisa jawab I'm sorry, I have to go to the supermarket. Maaf, aku harus ke supermarket, jadi nggak bisa temenin kamu. Seperti itu. Jadi antara yang bisa jawabannya, misalnya kita bilang sure, tapi kalau misalnya nggak bisa, kita mungkin bisa bilang I'm sorry I cannot, atau I'm sorry I have to go to misalnya kemana, seperti itu. Lanjut, ini reminding someone, jadi mengingatkan seseorang tentang sesuatu. Contohnya di nomor 1 ada tuh sedikit dikotakin, will you go to Susan's birthday party? Apakah kamu mau ke pesta ulang tahunnya Susan? Diingatkan. Terus contoh yang berikutnya di nomor 4, will you join the program? Apakah kamu akan join ke program itu atau akan mengikuti program itu? Terus juga reminding someone ada di nomor 1 di halaman 66. Don't forget to bring your umbrella. Jangan lupa untuk membawa payungmu. Terus don't forget to bring your racket. Jangan lupa membawa raketmu. Don't forget to wash it after you use it. Jangan lupa mencucinya setelah kamu gunakan. Selanjutnya ada asking and giving opinions. Bertanya dan memberikan pendapat. Contoh untuk bertanya ada di nomor 1. What do you think of this red shirt? Bagaimana menurutmu tentang kemeja merah ini? Nanti temannya bisa jawab nih, seperti Susi dan Ratna. Tadi Susi tanya pendapat Ratna, lalu Ratna menjawab, I think it is too big
saya pikir ini kebesaran kemejanya. What about the pink one? Bagaimana dengan yang pink satunya, bukan yang merah, seperti itu. Jadi bisa kita mulai dengan I think gitu untuk memberikan pendapat. Setelah ditanya dengan what do you think, itu cara menanyanya, dan I think itu cara menjawabnya. Oke, itu ada di nomor 1 contohnya. Lalu kita lihat ke kartu undangan, bagaimana cara mengundang seseorang dengan kartu undangan. Contohnya ada birthday invitation, ada apa lagi ya? Ya biasanya birthday invitation atau farewell invitation, perpisahan, dan lain sebagainya. Nanti biasanya ada nih invitationnya untuk siapa? Oh, untuk for friends. Jadi biasanya kalau ada dear friends, itu berarti invitationnya itu undangannya untuk friendsnya itu. Terus kalau di bawahnya ada cirinya sincerely yours, Susan. Jadi ada kata sincerely yours atau yours, best regard, atau pokoknya nama yang di bawah sekali itu baru namanya menunjukkan dari siapa. Nah di sini dari Susan. Oke. Di sini units of measurement kayak alat untuk mengukur. Di sini misalnya a glass of tea, a cup of tea, a can of soft drink. A can of soft drink itu seperti sebuah kaleng, botol kaleng itu tahu kan, yang buat untuk soft drink. Kalau a glass of tea insya Allah udah tahu, segelas teh, dan a cup of tea secangkir teh. Ini contoh-contohnya. Untuk beverages itu artinya minuman, dan foods itu makanan. Nah ini ada tentang procedure text. Jadi procedure text itu untuk memberikan kita tahapan bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya kayak tutorial seperti itu. Contohnya untuk membuat teh manis, how to make a cup of sweet tea. Bagaimana cara membuat sweet tea, teh manis. We need sugar, tea powder, hot water, a spoon, a teapot, and a cup. Jadi itu bahan-bahan yang kita gunakan. Stepsnya itu artinya tahapannya ada 7. Bagaimana cara membuatnya? Nomor 1, put some tea powder into the teapot. Nomor 2, pour the boiling water into the teapot. Yang pertama tadi artinya tambahkan atau letakkan beberapa bubuk teh ke dalam teko. Yang kedua, tuangkan boiling water itu air mendidih ke dalam teko. Yang nomor 3, put some sugar into the cup. Tambahkan atau tuangkan beberapa gula, maksudnya kayak sejumlah gula ke dalam cupnya, ke dalam gelasnya atau cangkirnya. Nomor 4, pour the hot tea from the teapot into the cup. Masukkan atau tuangkan teh panasnya dari teko ke cup atau ke gelas. Nomor 5, stir. Kalau stir itu aduk. Stir the hot tea, aduk teh panasnya, and the sugar, dan gulanya, in the cup, di dalam cangkir atau cawan. Nomor 6, taste it. Rasakan itu, cicipkan. If it is not sweet enough, kalau itu belum manis, add some more sugar. Tambahkan lagi more sugar, gula lebih lagi atau gula tambahan. Nomor 7, maksudnya add some sugar di sini, tambahkan lagi gulanya kalau belum cukup manis. Nomor 7, the sweet hot tea is ready to drink. Akhirnya teh manis panasnya siap diminum. Itu namanya contoh prosedur text. Dan juga ini contoh prosedur text yang kedua. Dan kita juga bisa menjawab pertanyaan berdasarkan prosedur text tersebut. Jadi caranya lihat dari teks tersebut dan dicocokkan mana yang cocok. Ini juga urutannya seperti ini. Lalu ada word bank. Dan juga dilanjutkan sampai ke unit 7. Nih di unit 7 ada tentang feeling, kayak I'm so sad, terus I will miss this school,
seperti itu. Jadi tentang perasaan. Lalu invitation, ada make an announcement, membuat pengumuman, send invitations, mengirim undangan, design greeting cards, make a banner. Ini kayak vocab-vocab yang diperlukan. Decorate the stage, wrap the presents, prepare the performance, prepare the snacks. Terus ada tentang clarifying. Kalau clarifying itu mengkonfirmasikan atau mengklarifikasi apakah benar seperti ini. Contohnya di nomor 1, I should write my number here, right? Saya harus menulis nomor teleponnya saya di sini bukan gitu, atau betul. Jadi mengklarifikasikan kembali agar lebih yakin. Terus ada juga tentang pengumuman. Nah, terus ada juga invitation. Bedanya pengumuman dan invitation, kalau pengumuman itu untuk semuanya, untuk semua orang, biasanya ditandai dengan kata dear all, di atasnya seperti ini. Tapi kalau invitation itu hanya untuk orang-orang yang diundang saja, tidak untuk semuanya. Nah, announcement itu biasanya sifatnya lebih umum, tapi kalau invitation sifatnya lebih khusus. Oke, nah ini untuk PHB-nya juga sangat penting untuk dibahas karena nanti siapa tahu keluar ya, bisa jadi keluar untuk PAT-nya. Ini soal-soal PHB-nya yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.